Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran walau lewat daring. Nah, ini adalah tugas mini riset kami, mata kuliah fisika umum dengan judul Mekanika tentang gerak, kecepatan, dan percepatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ida Wahyuni Lubis MPD dan Ibu Profesor Dr. Eva Marlina Ginting MSI. Nah, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anjali Agustia. Saya bersama teman-teman saya loh. Yang pertama, ada Chandra Risa Sinaga. Yang kedua, ada Febrianti Tampu Bolon. Nah, yang ketiga, ada Sali Lamder Nisina Bariba. Dan yang keempat, ada Togar Hamonangan Siombing. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika E 2020 Universitas Negeri Medan. Nah, tujuan pembelajaran ini antara lain adalah untuk mengetahui konsep dari gerak dan posisi. Yang kedua, untuk mengetahui tentang jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, serta percepatan. Yang ketiga, untuk memahami penyelesaian soal-soal mekanika tentang gerak, kecepatan, dan percepatan. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang konsep gerak. Apa sih gerak itu? Nah, teman-teman sekalian pasti sering dong mendengar kata gerak. Bahkan kita semua selalu melakukan gerak. Mulai dari bangun tidur, makan, pergi kuliah, jalan bareng teman, dan banyak hal lagi yang kita lakukan dengan bergerak. Nah, gerak itu adalah fenomena yang relatif, bergantung kepada titik acuannya. Suatu objek akan dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi terhadap titik acuannya. Sebagai contoh yang terlihat pada gambar, di sana terlihat pengendara dan kendaraannya yang bergerak terhadap titik acuannya. Nah, di sana titik acuannya itu adalah pepohonan dan rumah-rumah masyarakat. Jadi begitu teman konsep gerak. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan kepada teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Chandra. Sekarang giliran Febri. Silahkan Febri. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep posisi. Adapun konsep posisi dapat kita lihat dalam gambar PPT yang dimana P adalah posisi awal dan Q adalah posisi akhir orang terhadap titik asal. Maka posisi suatu objek merupakan kedudukan objek tersebut terhadap titik acuan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman saya Febri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu mengenai jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh pada benda tanpa memperhatikan arahnya, yang dimana jarak merupakan besaran dari skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda yang ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir benda tersebut, yang dimana perpindahan merupakan besaran vektor sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar di atas, perpindahan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan negatif jika arahnya ke kiri. Jika benda bergerak dari posisi X1 ke posisi X2, perpindahannya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu delta X sama dengan X2 kurang X1. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Togar. Selanjutnya yaitu Sali. Silakan Sali. Kita masuk ke contoh soal. Persamaan posisi benda yang bergerak terhadap selang waktu sepanjang sumbu Y dengan persamaan YT sama dengan 2T kuadrat I dikurang 4J. Vektor perpindahan posisi dan besarnya selama 2 detik adalah berikut adalah pembahasannya. T awal atau waktu awal sama dengan 0 sekon dan T akhir atau waktu akhir sama dengan 2 sekon. Maka dengan fungsi persamaan kita masukkan T sama dengan 0, maka Y0 sama dengan 2 dikali 0 I dikurang 4J sehingga Y0 sama dengan min 4J. Kemudian kalau T-nya sama dengan 2, maka Y2 sama dengan 2 dikali 2 kali 2 I kurang 4J sama dengan
8I dikurang 4J. Sesuai dengan persamaan, delta R sama dengan R awal dikurang R akhir, atau delta Y sama dengan Y akhir kurang Y awal. Yang kita ketahui Y akhirnya tadi sama dengan 8I kurang 4J dan Y awalnya itu min 4J. Kita masukkan. Maka delta Y sama dengan 8I kurang 4J dikurang min 4J. Maka Y sama dengan 8I. Besarnya perpindahan selama 2 sekon adalah 8 meter. Kali ini kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Seperti halnya jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan memiliki makna yang berbeda. Nah, kelajuan sebuah benda itu adalah jarak yang ditempuh benda tersebut tiap satuan waktu, tanpa memperhatikan ke arah mana benda tersebut bergerak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kelajuan itu adalah besaran skalar. Nah, untuk kecepatan, benda yang bergerak adalah perpindahan benda tersebut tiap satuan waktu dengan memperhatikan ke arah mana benda tersebut bergerak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, setelah kita tahu bahwa kelajuan dan kecepatan adalah dua hal yang berbeda, karena mengingat konsep jarak dan perpindahan, sekarang kita akan membahas tentang kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, apa sih kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata itu adalah perbandingan jarak yang kita tempuh terhadap waktu. Jadi secara sistematis dapat dikatakan V sama dengan S per T. Nah, untuk kelajuan rata-rata sendiri adalah perbandingan perpindahan suatu benda terhadap waktu. Nah, secara sistematis juga dapat kita katakan bahwa V sama dengan delta X per delta T. Nah, demikian pembahasan kita tentang kelajuan dan kecepatan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Chandra. Sekarang giliran Febri. Silahkan Febri. Baiklah, terima kasih kepada moderator, di mana saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang kecepatan dan kelajuan sesaat. Kecepatan sesaat yang dapat diperoleh dengan mengambil selang waktu atau delta T yang sangat kecil, mendekati 0. Kecepatan sesaat secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana V sama dengan limit delta T menuju 0 delta X per delta T. Kecepatan sesaat digunakan pada kejadian yang membutuhkan waktu yang sangat pendek. Kelajuan sesaat yang merupakan besar atau harga mutlak dari kecepatan sesaat. Nilainya selalu positif dan merupakan besaran skalar. Misalnya, kelajuan yang tertera pada speedometer. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Febri. Sekarang gilirannya Togar. Silahkan Togar. Ya, terima kasih kepada teman saya Febri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai contoh soal dari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Seseorang mengelilingi tanah lapang berbentuk persegi panjang, yang dimana panjangnya sama dengan 50 meter dan lebarnya sama dengan 20 meter. Setelah mengelilingi tanah lapang tersebut sebanyak 2 kali, orang tersebut kembali ke posisi semula. Jika selang waktu tempuhnya sama dengan 100 sekon, tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-ratanya. Yang pertama kali kita cari yaitu keliling dari tanah lapang tersebut, yang dimana keliling tanah lapang sama dengan 2 dikali 50 meter tambah 2 dikali 20 meter sama dengan 100 meter tambah 40 meter, yang hasilnya sama dengan 140 meter. Tanah lapang tersebut dikelilingi sebanyak 2 kali, sehingga jaraknya sama dengan 2 dikali 140 meter sama dengan 280 meter. Setelah mengelilingi tanah lapang tersebut, orang tersebut kembali ke posisi semula, sehingga besar perpindahannya sama dengan 0 meter. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak per waktu, yang dimana jaraknya itu 280 meter dan waktu 100 sekon, sehingga 280 meter per 100 sekon sama dengan 2,8 meter per sekon. Dan kecepatan rata-ratanya itu besaran perpindahan per waktu, yang dimana besaran perpindahannya tadi yaitu 0 meter dan waktunya itu 100 sekon, sehingga
0/100 sekon sama dengan 0. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Togar. Selanjutnya yaitu Sali. Silakan Sali. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang percepatan. Seringkali benda-benda tidak bergerak dengan kecepatan konstan. Sebuah benda dikatakan bergerak dengan kecepatan atau perlambatan. Perlambatan adalah nama lain dari percepatan negatif. Ketika sebuah mobil berangkat dari keadaan diam meninggalkan suatu tempat, misalnya mobil bergerak dipercepat. Namun ketika mobil tersebut akan tiba di tujuannya, maka mobil tersebut akan mengurangi kecepatannya atau bergerak diperlambat hingga pada akhirnya berhenti bergerak. Jadi percepatan atau perlambatan itu ada jika kecepatan benda berubah. Kemudian percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan perubahan kecepatan dengan selang waktunya. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu, atau delta V per delta T sama dengan kecepatan 2 dikurang kecepatan 1 per waktu yang kedua kurang waktu yang pertama. Percepatan rata-rata negatif artinya sama dengan perlambatan rata-rata. Kemudian materi tentang percepatan sesaat. Percepatan rata-rata tidak menggambarkan percepatan pada suatu waktu tertentu. Percepatan pada waktu tertentu disebut dengan percepatan sesaat atau dalam kehidupan sehari-hari hanya disebut percepatan. Percepatan sesaat didefinisikan sebagai limit percepatan rata-rata ketika selang waktunya mendekati 0 atau sangat kecil. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Percepatan atau A sama dengan limit delta T menuju 0 delta V per delta T. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal, yaitu Pak Gunawan mengendarai motor sepanjang lintasan lurus dengan persamaan kecepatan V sama dengan 2T dikali 4 meter per sekon dengan T dalam sekon. Tentukanlah percepatan rata-rata motor dalam selang waktu T1 sama dengan 1 sekon dan T2 sama dengan 3 sekon. Pembahasan. Nah, untuk waktu pertama yaitu 1 sekon, maka kecepatan pertama sama dengan 2 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 6 meter per sekon. Nah, untuk waktu yang kedua yaitu 3 sekon, maka kecepatan keduanya yaitu 2 dikali 3 ditambah 4, hasilnya 10 meter per sekon. Jadi, A sama dengan delta V per delta T sama dengan 10 dikurang 6 per 3 dikurang 1. Maka hasilnya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Terima kasih. Nah, hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami menerima saran dan kritikan dari kalian semua. Thanks for your attention. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.